Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irhan, peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 2 Kelompok 3 dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Bandung. Pada Learning Journal yang kedua agenda ketiga ini, saya akan membacakan rangkuman dari materi Wall of Government atau WOG dan materi pelayanan publik. Yang pertama adalah WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan unsur-unsur yang relevan. Pendekatan WOG ini sudah dikenal lama dan berkembang terutama di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Terdapat beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan, baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal. Hal-hal ini pernah dipraktikkan oleh beberapa negara termasuk Indonesia dalam level-level tertentu. Salah satu bentuk praktek WOG yang pertama adalah penguatan koordinasi antar lembaga. Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manageable. Dalam prakteknya, span of control atau rentan kendali yang rasional akan sangat terbatas. Salah satu alternatifnya adalah mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekat yang ideal untuk sebuah koordinasi. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasi sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan WOG. Lembaga koordinasi ini biasanya diberikan status kelembagaan setingkat lebih tinggi atau setidaknya setara dengan kelembagaan yang dikoordinasikannya. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Pembentukan gugus tugas biasanya menjadi salah satu cara agar sumber daya yang terlibat dalam koordinasi tersebut dicabut sementara dari lingkungan formalnya untuk berkonsentrasi dalam proses koordinasi tadi. Yang keempat, koalisi sosial. Koalisi sosial ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Di Australia adalah masa pemerintahan Howard melakukan hal ini dengan mendorong inisiatif koalisi sosial antar aktor pemerintah, bisnis, dan kelompok masyarakat. Koalisi ini memang mendorong adanya penyamaan nilai dan persepsi tentang suatu hal, sehingga pada akhirnya akan terjadi koordinasi alamiah. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sementara Departemen Dalam Negeri menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal sehingga tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk baik berupa barang dan atau jasa. Para ahli menggunakan pendekatan cara individu mengonsumsi barang atau jasa yang mereka butuhkan dan implikasinya pada individu yang lain dalam membedakan mana yang disebut sebagai barang jasa publik dan barang jasa private. Menurut para ahli tersebut, barang jasa publik adalah barang jasa yang memiliki rivalitas dan eksklusibilitas yang rendah. Rivalitas yang rendah mananya adalah barang jasa tertentu yang tidak dikonsumsi atau digunakan oleh seorang individu tidak akan habis dan masih akan dapat digunakan oleh individu lain tanpa mengurangi manfaat dari barang jasa tersebut serta kepuasan individu yang menggunakannya kemudian. Sedangkan eksklusibilitas yang rendah maknanya produsen atau pemilik barang atau jasa tersebut sulit untuk melakukan upaya guna mencegah banyak orang untuk dapat menikmati barang atau jasa yang dihasilkan, sebab biaya untuk mencegah individu-individu lain tidak dapat menikmati barang atau jasa yang mereka hasilkan jauh lebih mahal dibanding keuntungan yang akan mereka peroleh.
Jika ada barang atau jasa yang memenuhi dua karakteristik tersebut, maka kemudian disebut sebagai barang atau jasa publik. Dengan kata lain, barang atau jasa publik dapat dikonsumsi secara bersama-sama atau joint consumption. Kebalikannya, barang atau jasa yang memiliki ciri-ciri tingkat eksklusibilitas dan rivalitas yang tinggi, maka barang tersebut dimasukkan dalam kategori sebagai barang atau jasa private. Cara konsumsi dan yang demikian disebut sebagai individual consumption. Sekian learning jurnal saya pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.